Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa alihi al-amjad wa sahabatihi al-awtad wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa awalan nabda'u bil hadits syarif alladzi ruya 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum fa aqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qama al-faqir niyabatan anis sakinin wad darisin fi hadzal ma'had. نرحب بقدوم ضيوفنا الكرام وفي مقدمتهم الحبيب الداعي إلى الله المرشد للناس والناصح للأمة السيد عمر مطهر، وأيضا الحبيب علي باقر السقاف والمرافقين لهم حفظهم الله غاية الحفظ ورعاهم بتمام الرعاية. فنرحب بقدومكم ونقول أهلا وسهلا ومرحبا، حللتم أهلا في هذا البلد ونزلتم سهلا في هذا المعهد. ونحن الطلاب معهد دار الحديث الإرث النبوي طبعا أغلبه من شرق آسيا، kebanyakan dari Asia Tenggara, dari Indonesia, Malaysia dan beberapa negara tetangga lainnya. Tentunya kami ketika didatangi ada tamu yang datang dari Indonesia maupun Malaysia, kami merasa begitu gembira karena mereka itu seolah keluarga kami yang mengunjungi kami. Lebih-lebih yang datang ke sini adalah tokoh, di seolah-olah bulan purnama datang ke Ma'had Darul Hadits Al-Irth Nabawi. Fa nas'alullah ta'ala bi ziyaratikum al-khair wal barakah lana wa li hadhil ummah. Kemudian sedikit di sini Al-Faqir hendak menerangkan mengenai sejarah berdirinya Ma'had Darul Hadits Al-Irth Nabawi. Sejarah berdirinya Ma'had Darul Hadits Al-Irth Nabawi bermula dari kajian-kajian rutin yang diadakan di kediaman beliau, guru kita Dr. Syekh Yasir Al-Adni bin Salim Asy-Syahiri di Kampung Ar-Raudhah, Aidit, dekat dengan Darul Mustafa. Dan kemudian kajian rutinan ini ketika sudah banyak yang pelajar yang ikut kajian ini meluas menjadi seminar-seminar yang diadakan di Masjid Al-Mahir dan juga Masjid Jamalul Lail di Tarim. Untuk kemudian seminar ini berkembang lagi menjadi daurah-daurah intensif yang berfokus pada ilmu akidah, ilmu hadis dan juga ilmu tasawuf. Yang mana daurah ini diadakan daurah 2 hari, ada daurah sepekan, kemudian daurah 1 bulan dan sampai daurah selama 6 bulan untuk menghatamkan Kutubus Sittah. Kemudian pada bulan Muharram tahun 1440 Hijriah didirikanlah Ma'had Darul Hadits Al-Irth Nabawi atas dukungan dari Dr. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur rahimahullah, dan juga dukungan dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan juga Syekh Mukhtar Hasan Al-Ansari dari Sudan. Dan sampai sekarang berdirinya Ma'had Darul Hadits Al-Irth Nabawi itu di bawah naungan beliau-beliau ini. Kemudian alasan didirikannya Ma'had Darul Hadits adalah untuk ikut serta dalam khazanah keilmuan Kota Tarim, terutama di bidang hadis, akidah dan juga tasawuf. Pendalaman ilmu hadis dalam bentuk manhajiyah tafsiriyah itu sangat diperlukan di masa ini untuk menolak dan juga menangkal isu-isu pemalsuan dan juga penista golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga pendalaman ilmu akidah diperlukan di masa ini untuk melindungi umat ini dari gencaran serangan-serangan dari akidah-akidah yang menyimpang, terutama ateisme, mujassimah dan juga mu'tazilah. Oleh karena itu Ma'had Darul Hadits Al-Irth Nabawi mengkolaborasikan antara ilmu hadis, akidah dan juga tasawuf dengan mengambil secukupnya dari disiplin ilmu-ilmu yang lain seperti halnya fikih, nahwu, sirah, fikih tahawulan dan lain sebagainya. Sehingga Ma'had Darul Hadits ini kita harapkan menjadi ma'had yang ikut serta dalam khazanah keilmuan tarim dan juga mencetak generasi-generasi yang bisa menjadi
pengemban amanah keilmuan di masa yang akan datang. Demikian sejarah singkat Ma'had Daril Hadits Nabawi. Sekiranya sekian dari saya. Nas'alullah ta'ala bin nabiyyi wa alihi wa bil hadithi wa rijalih an yuyassira lana ma ta'assara alaina wa an tusahhila lana wa an yusahhila lana ma tasa'ab wa an yuqarib lana ma taba'ad fi khairin wa lutfin wa afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فمن دواعي سرورنا أن يزورنا الحبيب عمر مطهر السقاف ومن معه من الوفد المرافق له من بلدة أندونيسيا وماليزيا، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا، وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الزيارة الطيبة التي تكون بزيارة آل البيت وبزيارة العلماء والصالحين يتجدد النشاط. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية صحيح البخاري يتحدث لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل. فعندما يلتقي الرجل بالصالحين ويلتقي بالأخيار تزداد الهمة ويزداد النشاط. فهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، لكن مع ذلك إذا التقى وزاره جبريل يزداد هذا النشاط ويزداد هذا العطاء وتزداد الهمة. وهكذا عادة طلاب العلم دائما إذا زارهم الصالحون أو زارهم العلماء أن تتجدد لهم همة النشاط ويتجدد لهم الانبعاث. وهذه الفرحة التي ترونها في وجوه طلابنا وطلابكم ما هي إلا فرحة بكم، فهم يرون نسمة من نسمات آل البيت، يعني زارتهم، ويرون ما الوفد المرافق يعني معكم، يستبشرون بذلك ويتطلعون يعني إلى نظرات تتبادل منكم ومنهم. وكما يقول سيدي علي الحبشي: يعني ما فينا إلا هذا يمد وهذا يستمد. ففي هذه اللقاءات تكون هناك التلاقح، والتلاقح لا يشترط أن يكون التلاقح عن طريق اللسان وعن طريق الكلمات، بل ربما أن يكون التلاقح من خلال النظر، كما قال تعالى: ويرسل الرياح لواقح. فهذه الرياح التي تنقل الرائحة من الذكر إلى الأنثى فيتم التلاقح. وهكذا حصل هذا الأمر بين الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحابه. فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغزو فئام من الناس فلا يفتح لهم، ثم يقال لهم: أفيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. فبمجرد هذه الرؤيا وقع الفتح ووقع النصر لهؤلاء. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من رأى أصحاب محمد؟ وهكذا العطاءات بالنظرات تستمر
من ذلك الجيل إلى وقتنا. وما هذا علم الحديث وهذه الأسانيد المتصلة التي هي من خصائص هذه الأمة إلا الامتداد لتلك النظرات التي وقعت لأولئك الرجال للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ومن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم إليهم، فسرت أنوار وسرت أسرار وسرت عطايا حتى صار أولئك الجفاة الغلاظ رضي الله عنهم وأرضاهم، بل المولى جل ذكره طلب أن يرضوا عنه، فقال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي عن فلان، فهل رضي هو عنه؟ فما بالك يعني بهؤلاء الرجال الذين تلقوا هذا الأمر، ونحن ليلا ونهارا نقرأ أحاديث هؤلاء الرجال الذين ارتبطوا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله، يعني كما تفضل ولدنا منار وبين أن هذا الدار أنشئ من أجل أن يجمع وأن يربط بين علم الحديث والعقيدة والتصوف، لأن كان هناك فجوة يعني بين أهل الحديث وبين التصوف نتيجة لغلبة هذا الأمر على الجرح والتعديل، وهو نوع من التكلم على الآخرين، فربما كان هذا الأمر يبعد هؤلاء الرجال يعني في ظاهر الأمر عن جوهر التصوف، وحقيقة الأمر لا. فسفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه يقول: إنا لنتكلم في رجال وإنهم لينعمون في الجنة. إذن الكلام من خلال الجرح والتعديل لا دخل له في قضية حقيقة الأمر، إنما هم فيما يبدو من خلال ظاهر الأمر. ونحن سعدنا ونترك المجال لضيفنا الحبيب عمر مطهر السقاف يشنف آذان الطلاب ويشنف آذاننا وما يجريه المولى جل ذكره من كلمات على لسانه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه، وأن يكرمنا وإياه، وأن يتجلى لنا وله بما تجلى به على أجداده وعلى صالحين هذه البلدة خاصة وغيرهم عامة في خير ولطف وعافية وسلامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Syekh Yasir bin Salim, jazakumullah khair ala da'watina ila hadzal ma'had al-mubarak alladzi nasma'uhu mundu amadin ba'id. Daripada ulum wal ma'arif dan durus-durus alladzi tuqad fi hadzal makan al-mubarak, fa insyaallah an yatakharraj min hadzal makan unasun wa fi'at min ulama'il ajilla yanfa'ul ibad wal bilad fil mustaqbal. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, sebenarnya kalau ada air itu batalat tayammum. Sebenarnya yang yastahiq li an yatakallam fi hadhil fursah asy-syarifah, ayah mertua saya, Habib Umar Al-Mutahhar. Tapi subhanallah, saya diminta untuk mewakili beliau, dan saya senang untuk berjumpa dengan para penuntut ilmu yang Indonesia dan Asia
secara umum memerlukan para penuntut ilmu di dalam bidang hadis. Yang mana betul yang dikatakan oleh Syekh Yasir barusan bahwasanya ada semacam fajwah. Fajwah itu gap. Ada semacam kekosongan di dalam bidang hadis ini yang mana gap itu diisi oleh orang-orang yang mempunyai akidah berbeda di dalam selain akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan tadi saya mendengar bahwasanya hadal ma'had yahtam fokus di dalam 3 ilmu, akidah, hadis, dan tasawuf. Ini adalah sebuah kombinasi yang saya lihat jarang untuk ada di dalam ma'had-ma'had tertentu. Yang mana akidah ini sangat penting sekali. Wa hadzal majal alladzi nahnu nas'a li taqwiyatihi wa li idharihi alal amah. Bahwasanya ada 2 ilmu yang sangat penting akan tetapi yunsa wa qad yutanasa di dalam di dalam zaman kita ini. Yang pertama adalah akidah dan yang kedua adalah ilmu kalam. Yang mana akidah adalah ilmu yang hanya membahas tentang apa saja yang wajib kita yakini. Dan yang mana akidah ini bisa diketahui daripada nakli, daripada kitab ataupun sunnah. Apa-apa yang wajib kita yakini jika ingin menjadi seorang muslim. Kemudian di dalam fan-fan ilmu yang lain yang tadi saya berbicara dengan beberapa student di sini, bahwasanya mereka juga di sini mempelajari kutub as-sanusiyah. Betul itu? Kutub as-sanusiyah di antara kitab-kitab yang masyhur di dalam di dalam ilmu kalam, yang mana beliau itu juga mujaddid di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang adillatul aqaid. Dia tidak membahas tentang akidah. Akidah dibahas di dalam kitab ataupun sunnah yang diistinbat ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah akidah. Membuktikan kebenaran akidah itu memerlukan ilmu yang lain yang jauh lebih susah. Akan tetapi lil asaf ilmu kalam ini banyak disalahartikan. Dikatakan ilmu kalam huwa fi ba'dil unas ya Syekh yadhunnun anna ilmu kalam asyakhs alladhi yukthirul kalam alladhi yuhibbu an yatakallam wal mutakallim. Ana qultu lahu hadza kalam bi makna lugawi wa laysa kalam bi makna istilahi. Al ilmul kalam huwa ilmul al muthbit lil aqaid. Hanya membahas tentang dalil untuk isbatul akidah. Jika ada orang ingin menjadi muslim, cukup mengetahui akidah. Tapi kalau Anda ingin menjadi seorang mutakallim, Anda mesti mengetahui adillatul aqaid. Yang mana adillah ini adalah adillah tafsiliyah. Dan kalaupun memang ada orang mutakalim di dalam Indonesia, di dalam Malaysia, dalam dunia ini, saya takharraj min mithli hadhil ma'ahid. Bukan dipelajari di dalam madrasah-madrasah. Akan tetapi ilmu-ilmu semacam ini yang sangat penting akan dipelajari di dalam ma'had semacam ini dan sangat penting. Kemudian di dalam ilmu kalam mempunyai 2 level. An-nadhar fil aqaid, an-nadhar fil aqaid atau an-nadhar fil masail kalamiyah, wal marhalah ats-tsaniyah hiya an-nadhar bi masailil kalamiyah. Bagaimana Anda menjadikan masail kalamiyah manhajan lin nadhar. Di sini letak kenapa tadi Syekh Asy-Syuhair mengatakan al-aqidah. Karena ketika Anda memahami hadis, bukan hanya hadis itu mujarradur riwayah. Bukan hanya Anda mengetahui ar-rijal hal hadza dhaif am hadza sahih. Li'anna hadza la yadullu ala ma fi nafsil amr. Hadza mujarrad fi dhon. Akan tetapi nafsil amr qad yakun haula yun'amuna fil jannah, dhaifun fil hadis, mun'amun fil jannah. Itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena tidak ada talazum antara sesuatu ini dhaif, orang ini dhaif, orang ini hadithuhu mungkar wa kaunuhu dakhilun fil jannah. Tidak ada talazum semacam itu. Hal-hal semacam ini tidak akan bisa kita pahami kecuali kita memahami hakikat daripada masail kalamiyah, kemudian menggunakan masail-masail dan mabahith kalamiyah ini sebagai manhajun nadhar. Bagaimana cara Anda memahami hadis. Bukan hanya mengetahui riwayat. Oh ini lafadznya dhaif, lafadz ini ziyadah. Oh perawinya ini mungkar, perawinya ini bermasalah. Itu adalah ilmu hadis sahih, juz'un min ilmil hadis. Akan tetapi hal-hal semacam ini hanya wasilah
Wasilah untuk apa? Wasilah untuk itsbatil mutun. Yang mana mutun inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur daripada ulum-ulum akliyah. Ma'ani-ma'ani syariah yang bisa kita ambil sebagai dasar bagaimana kita beribadah. Walil asaf, ironiknya di dalam Indonesia, di dalam Malaysia, hal-hal semacam ini sudah diambil alih oleh orang-orang selain ahli sunnah. Dan saya sangat berterima kasih kepada Syekh Yasir ini untuk bisa menghidupkan hadis lagi, berusaha untuk menghidupkan hadis lagi di dalam ulumul hadis lagi di dalam Indonesia dan Malaysia dan di sekitar Asia, agar hal ini juga ada di dalam kebudayaan ilmu ahli sunnah wal jamaah di dalam Asia, yang tidak hanya diklaim oleh kelompok-kelompok selain ahli sunnah. Apalagi al-an innana ba'dul firaq ad-dhalah fil Indonesia yad'una annahum asatidatus sunnah. Yani nahnu asatidatus sunnah yushiru ilaina annana asatidatul bid'ah. Na'am, ini adalah ustad sunnah wa yu'addid fulan ustad sunnah, fulan ustad sunnah, fulan ustad sunnah. Amanahnu wallahi hadza ustad bid'ah. Ustad bid'ah lah. Hadhihi mujarrad da'awa. Dan ini juga semacam isyarah kepada kita bahwasanya nahnu muqassiruna fi ulumil hadis wa alhamdulillah wujudul ma'had mithlu daril hadis yufarrihuna katsir. Karena tidak akan mungkin ada orang bisa ahli di dalam segala bidang ilmu. La yujad hadza illa yumkin ba'dul a'immatul afdad mislu Syafi'i a'immatul arba'ah. Hadza mungkin. Adapun orang-orang semacam kita yang sekarang bacaannya sudah bukan Fathul Wahhab tapi Fathul WhatsApp. Sudah bukan Kifayatul Akhyar tapi Kifayatul Instagram. Bukan Nihayatul Muhtaj tapi Nihayatul TikTok semuanya ini. La yumkinuna an natabahhar fi jami'il ulum. Karena itu diperlukan kolaborasi antara bainal madaris, yang mana di dalam tarim ini majority madaris fiqhiyah. Anda akan melihat di Ahqaf Yadrusunal Fiqh, di Darul Mustafa Dakwah wal Fiqh, Firrubat Yadrusunal Fiqh. Dan kita mempunyai kekosongan di dalam di dalam hadis yang mana hal ini membuat kita akan berkolaborasi. Mewajibkan, bukan membuat, mewajibkan, wajib hukumnya fardu ain dan dosa kalau tidak berkolaborasi. Loh kenapa? Karena ini menjadi fardul kifayah. Dan fardul kifayah qad tata'ayyan. Karena tidak ada yang bisa untuk belajar hadis kecuali mungkin unas muayyanun. Wala yakhlu minkum. Karena itu nanti di Indonesia, janganlah kita itu bersaing. Dan ini adalah penyakit daripada khirij. Yatanafasun. Wala yuridu an yata'awanu. Yata'awanuna ala da'wah. Wallah, ana bisa hadis. Ana usaidak di dalam majalul hadis. Ana bisa fikih. Ana usaidak fi majalil fikih. Ana bisa ilmu kalam. Ana bisa mantik. Wahada yang kita kenal di dalam ilmu usul fikih dengan nama ijtihadul jama'i. Ijtihadul jama'i, bukan ijtihadul fardi. Hada sudah muglak. So'bah. Hayatuna, kita lebih banyak membuka handphone kita daripada kitab kita. Karena itu untuk mengetahui segala ilmu, yakadu an yakuna mustahilan. Walau kana adatan. Atau alal aqal asirun jiddan. Karena itu diperlukan yang namanya apa? Kolaborasi. Saling membantu. Yang mana ashab ulumil hadis yahtajuna ilal fikih li ajal ma'rifatu hal hadha kaifiyah sahihah amla. Begitu pula ashabul hadis muhtajuna ila ilmil kalam min ain hal hadzal lafaz muawwal amla. Wa hakadha wa ashabu ilmul kalam yahtajuna ila ilmil hadis min hais hatta la ya'tamidu ala mujarradi ukulihim. Karena mutakalimin ini kalau hanya diberi ilmu kalam saja qad ya'tamiduna katsiran ala ukulihim fahasab wa yansunan nukul. Akhirnya yaglibul akal ala nakal. Akan tetapi yang benar adalah al-akal maujudun li khidmatin nakal. Wa hadha huwa sahih. Tanpa adanya kolaborasi,
sayadghal akal ala nakal. Wa tanpa adanya akal, sayakunun nakal wasilatun ilal kufur. Wa hadza mus'ana qultu Imam Sanusi fi kitabihi al-muqaddimah as-sanusiyah al-i'timad ala mujarradidz dzawahir sababun min asbabil kufur. Limadha? Karena tidak mengetahui mana yang labudda fit ta'wil wa ma yang tidak bisa untuk ditakwil. Hal-hal semacam ini memerlukan kolaborasi. Wa fil akhir, di dalam ma'had ini juga dipelajari ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf di dalam keilmuan Islam menjadi puncak daripada segala ilmu. Kalau kita melihat keilmuan Islam ibarat piramid, puncak daripada segala ilmu Islam adalah tasawuf, yang mana kita menggunakan basic kita adalah akidah, kemudian setelahnya adalah hadis. Wa nata'abbadullah bil hadis, bil kitab, wa sunnah, wal fikih, thumma ya'ti adzauq wal amal ala ma alimna. Itulah adalah hakikat daripada apa namanya? Tasawuf. Itu adalah hakikat daripada tasawuf. Fatasawuf la budda an yakuna mabniyan alal kitabi wa sunnah. Fatasawuf la budda an yakuna mabniyan alal fikhi sahih. Fatasawuf la budda an yakuna mabniyan alal aqaid as-sahihah. Fal mujassimah laha tasawufuhal khas, wa syiah laha tasawufuhal khas. Kita lihat bagaimana siapa itu namanya? Hayakilin Nur, Syahruwardi Al-Maktul. Kita melihat bagaimana Ibnu Sina. Kita melihat bagaimana Mu'tazilah laha tasawufuhal khas. Tapi laisa tasawufan sahihan mabniyan ala usuli akidah ahli sunnah wal jamaah. Hal-hal semacam ini yang banyak di Indonesia. Akhirnya banyak tasawuf-tasawuf itu terpesong. Banyak tasawuf-tasawuf itu melenceng daripada hakikat daripada tasawuf. At-tasawuf innama huwa mujarradul amal alal kitab wa sunnah ala ahsanil ahwal. Hal-hal semacam ini yang mesti kita ketahui. Tanpa akidah yang benar, walaupun Anda sholat 1000 rakaat, kalau Anda bukan muslim, percuma. Walaupun Anda sholat 1000 rakaat tanpa fikih yang benar, alhamdulillah saya sholat 1000 rakaat tapi saya menghadap Monas, percuma. Tidak akan diterima itu, loh, betul apa tidak? Harus di screening akidah, di screening fikih, baru menjadi tasawuf yang sahih. Ada kemarin di Mesir ada yang tanya, ya Habib, orang-orang Wahabi mereka banyak membantu Islam. Banyak mereka itu yaruddu ala syubhah. Mereka mempunyai jasa yang besar pada Islam. Saya katakan, memang jasanya besar, tapi still ahlu bid'ah. Memang jasanya besar, tapi still dosanya juga besar. Jangan karena jasa yang besar kita mengatakan ini adalah akidah yang benar. Hal ini jangan disamakan. Ada orang itu maksiat juga berbuat pahala, sholat berjalan, maksiat juga berjalan. Loh, ada semacam itu. Oh, kamu sholat tapi kamu maksiat, percuma sholatmu. Salah itu. Sholat tetap mendapat pahala, maksiat juga tetap mendapat dosa. Imbang akhirnya itu. Hanya menjadi apa namanya? Imbang. Hal-hal semacam ini la yumkin an yu'lam illa idza ta'ammakta fi ulumil aqliyah. Kenapa? Karena kita memahami hal yang paling penting yang banyak orang tidak tahu. At-talazum bainal amrain. Dan inilah pentingnya bagaimana manhaj yang ada di dalam apa namanya? Di dalam Darul Hadis ini yang mengkolaborasikan antara akidah, hadis dan tasawuf. Wallahu a'lam, yumkin la yujad ghairu hadzal ma'had. Saya mensupport kalian bahwasanya antum fi ni'mah, antum fi raudhah min riyadil jannah. Farta'u. Makna irtiya' di dalam riyadul jannah huwa al-akhad bi qadril imkan. Makna at-ta'allum, kata-kata tafa'ul di dalam bahasa Arab ada semacam muhawalah. Maknanya akhdul ilmi mas'alatan mas'alah. Jangan terburu-buru. At-tafaqquh huwa akhdul fikhi mas'alatan mas'alah. At-tahadduts huwa akhdul hadis mas'alatan mas'alah. Jangan terburu-buru. Khud awqatakum. Masih umur 20 tahun, 25 tahun. Mungkin hanya sampai sini saja ya. Ini ana mengingatkan lagi bahwasanya antum fi ni'mah, adanya Syekh Yasir dan para asatidah di sini ya dulu ala taufikillah yang ada pada kalian. Uang akan dikasih kepada orang
Muslim dan tidak orang Muslim. Bahkan mayoritas orang kaya bukan orang Muslim. Anda kalau melihat orang paling kaya di dunia 1 sampai 10, mulai dari Elon Musk, Jeff Bezos, siapa lagi? Microsoft itu, Bill Gates. Laisu muslimin, sahwala. Laisu muslimin. Fallah yu'til amwal lil muslim wa ghairil muslim. Bal yu'ti akthar li ghairil muslimin. Wa hadha waqi' musyahad. Akan tetapi lan yu'ta uluma syar'iyyah illa liman ahabbahum. Tidak mungkin tiba-tiba Elon Musk datang ke sini, Ana mau belajar hadis. Tidak, mustahil. Ada apa namanya? Mustahil. Tiba-tiba Bill Gates, tiba-tiba Ana mau belajar ilmu kalam. Mustahil. Hal-hal semacam ini hanya yu'ta liman ahabbahumullah. Karena itu antum mahbubun. Semakin lama antum di sini, semakin banyak ilmu antum, zada qadri mahabbah. Fal mahabbah kaifun wal kaif yatanawalu syiddatan wa dha'fan. Semakin lama antum di sini, semakin tinggi kadar mahabbah Allah kepada kalian. Semakin alim antum, semakin tinggi kadar mahabbah Allah kepada kalian. Fa intahizu furasakum walan yatakarrar. Mungkin hanya sini saja, sampai sini saja. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi ya, kita bisa bertemu di Ma'had Al-Mubarak Darul Hadis. Darul Hadis ya. Ma'had Al-Mubarak yang dipimpin oleh Syekh Yasir Moga-moga Isman Al-Musamma yang mimpin Yasir dimudahkan semuanya insyaallah. Amin Allahumma amin. Wah insyaallah Syekh Adil yang pernah datang ke Semarang berkunjung ke tempat saya ya. Antum situ bila Semarang pernah berkeliling dakwah dengan saya selalu berdakwah dengan bahasa Jawa, beliau nah, paham. Dakwah bersama saya dengan bahasa Jawa dan beliau paham, Masya Allah. Jadi bahasa Jawa ini sudah menginternasional. Karena yang banyak ma'had di Jawa ini Quran kuat, ma'had Quran, kemudian ma'had fikih kuat, ma'had fil akidah hanya beberapa, tapi ma'had hadis hampir nggak ada. Ma'had yang khusus mengajarkan apa hadis hampir nggak ada di Jawa. Yang fikih hampir setiap ma'had. Kemudian Quran banyak, Jogja itu di bawah Pak Munawir itu Qurannya Masya Allah cabangnya sampai kemana-mana. Di Kudus di bawah Pak Arwani itu cabangnya sampai kemana-mana. Tapi soal akidah kita mendapati hanya Kiai Said di Tegal, Kiai Said Armiak di Tegal itu yang belajar dari Kiai Ubaidah dari Cirebon itu ma'hadnya yang di bab akidah ini di Tegal punya cabang beberapa hanya di sekitar Tegal. Tapi kalau seluruh Indonesia sangat kurang. Apalagi hadis hampir nggak ada. Saya belum pernah mendengar ma'had yang khusus mengajarkan bab hadis. Karena itu antum insya Allah pulang akan menjadi pendekar-pendekarnya. Karena itu pumpung di sini jurus-jurusnya dipelajari semuanya insya Allah. Nanti kalau pulang jadi pendekar semuanya. Amin Allahumma. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة
بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامد فيه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجل صدى قلبي الكثير صداؤه وبلغ علي ما يروم من اللقاء بأشراف عبدي جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصباح وما أطرب الهادي فطابا هداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه